Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil resume saya mengenai bab 13 yang berjudul Physical Chemistry. Dalam buku The History of Chemistry yang dikarang oleh John Hudson pada tahun 1992 dan diterbitkan oleh Chapman and Hale, New York. Pada poin pertama yaitu mengenai kimia fisik. Pada abad ke-19, kimia organik muncul sebagai disiplin ilmu yang terpisah, dalam artian ahli kimia terfokus pada subjek ini. Pada tahun 1887 sering dikutip sebagai tanggal lahir kimia fisik karena munculnya jurnal pertama genre Physical Chemistry, Stoichiometry, dan For Once Halder. Dengan editor utamanya ialah Friedrich Wilhelm Ostwald dan Jacobus Henricus van Hoff bersama dengan Stefan Arrhenius yang memperjuangkan disiplin ilmu baru dari cemoohan ahli kimia. Poin selanjutnya yaitu sifat panas. Panas berkaitan dengan api. Api adalah salah satu elemen klasik dari 4 elemen utama, dan panas adalah salah satu dari 4 kualitas utama. Masa revolusi ilmiah dan kepercayaan luas, panas adalah zat, dan sebagian mengatakan bahwa panas terdiri dari atom. Selama abad ke-18, Joseph Black yang mengatakan dasar kalorimetri lebih menyukai penjelasan alternatif mengenai panas, bahwa panas adalah fluida. Suatu fluida dapat diserap, diperas, dan mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Dengan demikian memberikan penjelasan lebih baik tentang sifat panas. Bukti eksperimental pertama tentang sifat panas diberikan oleh Benjamin Thomson Rutherford pada tahun 1798 yang sejumlah besar panas dihasilkan saat meriam di bor. Dia merancang eksperimen tersebut dengan mengebor sebongkah besi dan dikelilingi sekotak air. Rutherford menyimpulkan, bagi saya tampaknya sangat sulit, jika bukan sangat tidak mungkin. Pada tahun selanjutnya, Rutherford menyetujui termodinamika panas. Dalton menggambarkan atom gas dikelilingi oleh bola kalor yang bertanggung jawab atas tolakan partikel. Pada tahun 1840-an, teori kalor digulingkan dan diganti dengan teori energi. Pelopor utamanya ialah Julius Robert von Mayer dari Jerman, dan orang Inggris James Prescott Joule. Mayer menemukan persamaan numerik antara pekerjaan mekanis yang dilakukan dan panas yang dihasilkan, dan kemudian mengukur nilai ekuivalen mekanis untuk panas. Joule sebagai murid Dalton mempelajari efek pemanasan yang dihasilkan aliran arus listrik dan mengganti sel dengan dinamo dengan alasan sumber panas dihasilkan dari pekerjaan memutar dinamo. Hal ini mendemonstrasikan kesetaraan panas dan bentuk. Poin selanjutnya yaitu kimia panas. Panas dapat diperkirakan dengan cara mengukur jumlah es yang mencair. Pada zaman dahulu, Lavoisier dan Laplace menggunakan teori ini dalam kalorimeter es mereka untuk mengukur kuantitas panas dengan meletakkan dasar-dasar termokimia. Menurut mereka, respirasi adalah sejenis pembakaran, bahwa dalam respirasi oksigen diubah menjadi energi tetap atau karbon dioksida. Dia mengira bahwa seekor hewan mempertahankan suhunya dengan melepaskan panas di paru-paru. Dia menyatakan sebagai analogi, Lavoisier dan Laplace menyimpulkan bahwa panas yang dilepaskan dalam pembakaran dan respirasi adalah sama. Sedikit penjelasan termokimia dilakukan sampai tahun 1830-an.
ketika Germain Henry Hess merumuskan pada tahun 1840 hukum penjumlahan panas konstan, bahwa perubahan panas total dalam suatu reaksi tergantung keadaan awal dan akhir sistem dan tidak tergantung jalan yang diambil. Hukum Hess terus menemukan penerapan yang luas dalam estimasi kalori reaksi. Berthelot memperkenalkan istilah endotermik dan eksotermik, juga menemukan kalorimeter Bohm untuk penentuan panas pembakar yang akurat. Dia menyarankan semua reaksi spontan terjadi dengan evolusi panas, dan reaksi sebenarnya terjadi dalam reaksi tertentu adalah reaksi terbesar evolusi panas. Kesimpulan ini keliru dan dikembangkan lebih lengkap sehingga perubahan kimia spontan dipahami dengan benar. Poin selanjutnya yaitu gas dan teori kinetik. Sifat fisik gas pertama kali diuji coba oleh Robert Boyle ketika menyelidiki tekanan dan volume untuk gas tetap. Pekerjaan kecil menyelidiki pemuaian gas seiring peningkatan suhu dilakukan oleh Gay-Lussac sampai tahun 1802. Kemudian Lord Kelvin mengusulkan agar termometer gas pemuaian gas diukur saat suhu dinaikkan digunakan sebagai standar akhir yang mengharuskan termometer lain dikalibrasi. Karena itulah dasar kalibrasi termometer. Dalam makalah tentang difusi yang diterbitkan oleh Thomas Graham pada tahun 1833, bahwa difusi gas berbanding terbalik dengan akar kuadrat massa jenisnya, dan berkomentar bahwa hukum tidak diatur dalam filosofi sel pada saat itu. Filsafat sel telah diterapkan pada gas sebelumnya, dan Newton menunjukkan bahwa kemungkinan penjelasan tekanan gas dan hukum Boyle mengenai tolakan antara partikel. Tekanan disebabkan oleh partikel yang membombardir dinding penampung. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Boyle dapat diturunkan dari model ini. James Clerk Maxwell menyadari ada distribusi kerapatan molekul yang luas pada tahun 1859. Ia menerapkan statistik untuk mengamatinya. Maxwell memperoleh persamaan yang menghubungkan viskositas gas dengan massa jenis, jalur bebas rata-rata, dan kecepatan rata-rata molekul. Dia memperkirakan jalur bebas rata-rata molekul oksigen pada 0 derajat Celcius menjadi 6,6 kali 10 pangkat 1 Henry Victor Regnault pada tahun 1852 dan Smale Hilaire Amagat sekitar tahun 1869 membuktikan bahwa hukum gas dapat diturunkan dari dalil teori kinetik, bahwa semua gas menyimpang sampai batas tertentu dari perilaku ideal. Hal ini mengakibatkan beberapa asumsi kinetik tidak valid. Poin selanjutnya, kinetika reaksi dan ekuilibra kimia. Studi awal kinetika reaksi dan keseimbangan kimia bertujuan menghitung kekuatan afinitas kimia. Mungkin Carl Wenzel melakukan studi pertama kinetika pada tahun 1777. Dia mengusulkan bahwa logam diatur dalam urutan afinitas, mengukur waktu yang dibutuhkan logam untuk larut dalam asam. Hasil publikasi studi kinetik pertama kali dipublikasikan oleh Ludwig Ferdinand Wilhelm pada tahun 1850 menyelidiki hidrolisis sukrosa dengan adanya asam. Poin selanjutnya ialah mekanisme reaksi. Aplikasi tentang investasi kinetik adalah penjelasan mekanisme reaksi yang dipelopori oleh Arthur Lavoie pada tahun 1903 dan mempelajari penambangan hidrogen sianida ke senyawa karbonil dengan memilih substrat kafur barus quinon berwarna kuning, mengikuti jalannya reaksi dengan mengamati hilangnya warna kuning. Ia mempercayai bahwa mayoritas mekanisme reaksi organik melibatkan ion
Dia mengusulkan reagen bermuatan positif dan negatif, masing-masing disebut kationoid dan anioniod. Karya asli Loveworth dilakukan sebelum teori elektron valensi diperkenalkan oleh Lewis dan Langmuir. Lewis telah membahas distribusi yang tidak merata dalam ikatan kovalen. Poin selanjutnya ialah termodinamika kimia. Termodinamika berkaitan dengan aturan yang mengatur konversi satu bentuk energi ke bentuk lain dan mampu membuat prediksi tentang kelayakan proses kimia. Pencetusnya ialah Sadi Carnot dari Prancis yang tertarik dengan mesin uap Thomas Newcomen yang dikembangkan di Inggris dan diangkat oleh James Watt. Clausius memperkenalkan istilah entropi pada tahun 1865 untuk panas yang hilang atau diperoleh dari suatu benda dibagi dengan suhu absolutnya. Joule berpendapat bahwa panas diubah menjadi pekerjaan mekanis berdasarkan prinsip kekekalan energi yang dikenal sebagai hukum pertama termodinamika. Clausius menyimpulkan bahwa hukum pertama dan kedua menjadi energi alam semesta konstan, entropi alam semesta cenderung maksimal. Poin selanjutnya, kimia solusi. Dalton bergagasan bahwa udara adalah senyawa kimia lemah penyusunnya. Namun, pandangan ini bertahan sampai abad ke-19, sehubung dengan larutan zat larut dalam pelarut cair. Van Hoff lah yang mengembangkan solusi yang berguna, dan dia melakukan ini sebagai hasil dari pertimbangan fenomena osmosi. Osmosi atau transfer bersih pelarut dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat melewati membran yang sesuai telah dikenal sejak 1748 ketika AB Jean Antoine Nollet memperhatikan kandung kemih babi yang menutupi wadah larutan alkohol pecah saat direndam dalam air. Arrhenius pada tahun 1884 yang pada akhirnya menjelaskan perilaku abnormal asam, basa, dan garam untuk gelar doktornya. Arrhenius menyatakan bahwa nilai tekanan osmotik yang sangat tinggi, tekanan titik beku, dan lain-lain yang ditempelkan oleh larutan disebabkan partikel ekstra yang dikandungnya karena diisolasi molekul menjadi ion. Poin selanjutnya, sifat fisik dan struktur molekul. Dari tahun 1840-an, banyak ahli kimia yang menghubungkan sifat fisik senyawa dengan komposisi atomnya dan juga struktur molekulnya. Pemimpin dalam bidang ilmu ini ialah Hermann Koch yang juga menulis beberapa buku berpengaruh tentang sejarah kimia. Sifat fisik lain yang telah digunakan dalam penentuan struktur molekul adalah sinar X oleh kristal. Hal ini dilakukan oleh Friedrich dan Schnipping pada tahun 1912, di mana mereka memperoleh difraksi kasar dari kristal tembaga sulfat. Spektroskopi inframerah masih memberikan analisis kuantitatif yang berharga, tetapi metode penentuan paling canggih digunakan pada tahun 1960-an. Dua yang terpenting adalah resonansi magnetik nuklir dan spektromassa. Resonansi magnetik nuklir atau yang disingkat NMR dikembangkan segera setelah Perang Dunia Kedua oleh Felix Bloch dan juga secara independen oleh Edward Mills. Metode ini bergantung pada fakta bahwa jenis inti atom memiliki momen magnet yang mengadopsi orientasi sehubung dengan medan magnet serapan yang kuat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Bila bisa bilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.